Darmawan, seorang pria sederhana dari Indonesia, merantau ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai perawat unta. Dalam kesunyian gurun dan keterasingan negeri orang, ia menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran. Ia bekerja di rumah keluarga Al-Hamid, seorang pengusaha tua yang sangat mencintai unta-untanya. Tanpa ia sadari, sang majikan telah lama mengamati ketulusan hatinya. Setahun kemudian, Al-Hamid wafat secara mendadak dan meninggalkan wasiat yang mengejutkan. Langit Jeddah masih menyisakan cahaya senja ketika Darmawan menuruni tangga pesawat. Hawa panas segera menyergap wajahnya, seperti pelukan kasar dari negeri asing yang belum mengenalnya. Ia menarik napas panjang, bukan karena kagum, tapi karena gugup. Ini bukan liburan, ini bukan jalan-jalan. Ini awal dari perjalanan hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Darmawan, 34 tahun, bujang dari desa kecil di lereng Gunung Sindoro, berangkat ke Arab Saudi bukan karena mimpi, tapi karena kebutuhan. Ibunya sakit-sakitan, adiknya masih sekolah, dan sawah keluarga mereka hanya cukup untuk hidup seadanya. Ketika ditawari pekerjaan sebagai perawat unta oleh seorang kenalan lewat jalur TKI resmi, ia tak berpikir panjang. Gaji lumayan, makan ditanggung, dan katanya, majikannya orang baik. Bismillah, gumamnya, melangkah ke dalam mobil penjemput di bandara, sambil meremas tas kecil yang hanya berisi beberapa helai baju dan Al-Quran kecil pemberian ibunya. Perjalanan ke rumah majikan memakan waktu hampir 5 jam. Lokasinya terpencil, dekat, gurun, jauh dari kota. Sepanjang jalan, Darmawan lebih banyak diam. Ia hanya sesekali melirik padang pasir luas di luar jendela, tempat matahari turun dengan lambat seperti menelan seluruh dunia dalam cahaya jingga yang membakar. Ini rumah Sheikh Al-Hamid, kata sopirnya, pria Saudi berusia 50-an yang memperkenalkan dirinya sebagai Abu Rafi. Rumah itu seperti oase di tengah padang pasir. Luas, tenang, dan dikelilingi pagar batu putih. Tapi yang lebih menarik perhatian Darmawan adalah suara unta yang bersahutan dari kejauhan. Di belakang rumah, tampak kandang besar dan ladang rumput yang dikelilingi alat semprot otomatis. Sesaat setelah turun dari mobil, seorang pria berjubah putih dan berjenggot rapi menghampiri. "Assalamualaikum Anta, Darmawan?" tanyanya ramah. Bahasa Arabnya terdengar jelas, tapi beraksen ringan. Seperti orang yang sudah terbiasa berbicara dengan orang asing. "Waalaikumsalam, Naam, Ana Darmawan," jawabnya kaku. Dengan hafalan seadanya dari pelatihan singkat di Indonesia, pria itu tertawa pelan. "Saya Hadi, kepala pelayan di rumah ini. Ayo masuk, Syekh sudah menunggu." Di dalam rumah, Darmawan bertemu langsung dengan Syekh Al-Hamid, seorang pria tua dengan wajah tenang, mata tajam, dan sorot penuh wibawa. Ia duduk di kursi roda. Tubuhnya tampak renta, tapi tatapannya seperti bisa menembus dada siapa saja. "Anta min Indonesia?" tanyanya pelan. "Iya, Syekh." "Saya dari Temanggung," jawab Darmawan sambil menunduk hormat. Syekh tersenyum. "Aku suka orang Indonesia. Ramah, jujur, dan sabar. Itu yang aku butuhkan." Ucapan itu mengendap dalam hati Darmawan. Hari-hari berikutnya, ia langsung diberi tempat tinggal di pavilion kecil dekat kandang unta. Tugasnya jelas, memberi makan, memandikan, dan memantau kesehatan puluhan unta milik Syekh. "Ini bukan pekerjaan berat, tapi perlu hati," pesan Hadi. Minggu pertama terasa asing. Suara azan dengan logat berbeda, makanan penuh rempah, aroma, padang pasir, dan udara panas yang menusuk kepala. Darmawan beberapa kali pusing, dan sempat menyesali keputusannya. Tapi setiap kali ia membaca surat dari ibunya yang dititipkan lewat WhatsApp, hatinya kembali tenang. Satu hal yang membuatnya kagum adalah unta-unta itu. Bukan sembarang unta. Beberapa bahkan pernah ikut lomba kecantikan dan adu lari. Setiap hewan punya nama, punya jadwal mandi, dan bahkan, percaya atau tidak, punya kepribadian sendiri. Ada yang jinak seperti kucing, ada yang pemarah, ada yang cengeng.
Darmawan pelan-pelan mulai jatuh cinta pada pekerjaannya. Ia mulai tahu kapan unta lapar, kapan mereka sakit perut, bahkan kapan mereka cemburu karena tidak diperhatikan. Suatu sore, ketika ia sedang menyisir bulu unta bernama Lulu, seorang perempuan datang mendekat diam-diam dari arah rumah utama. Wajahnya tertutup niqab, tapi matanya menatap Darmawan lama. "Kamu yang baru?" Suaranya pelan. Dalam bahasa Indonesia berlogat Arab. Darmawan kaget. Ia mengangguk. "Iya." "Maaf, ibu siapa?" Perempuan itu hanya tersenyum samar. "Saya Maryam, istri pertama Sheikh." Darmawan menelan ludah. Baru sekarang ia sadar bahwa hidup di rumah ini tidak akan sesederhana yang ia kira. Apalagi ketika dari jendela atas rumah, tampak dua pasang mata lain, mengintip diam-diam. Malam itu, Darmawan berdoa lama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Tapi satu hal pasti, gurun ini menyimpan takdir yang tak main-main. Dan ia hanya bisa berpegang pada satu hal. Tuhan pasti punya alasan kenapa ia dikirim sejauh ini. Hari-hari di gurun tak banyak berubah. Matahari terbit dengan panas yang sama. Angin gurun berhembus dengan keras yang sama. Dan unta-unta itu tetap memandang Darmawan dengan wajah malas tapi penasaran. Tapi ada satu hal yang berubah dalam diri Darmawan. Hatinya mulai tenang. Sudah 3 minggu sejak ia mulai bekerja. Ia bangun sebelum subuh, salat di mushola kecil dekat kandang, lalu memberi makan unta sambil membaca doa yang diajarkan Hadi. Mandi pagi sudah jadi perjuangan tersendiri, karena air selalu dingin atau terlalu panas, tak pernah pas. Tapi, Darmawan jarang mengeluh. Kalau hidup terus disesali, kapan sempat disyukuri? Katanya suatu pagi, saat berbicara dengan unta Lulu, sambil menyisir bulunya. Lulu hanya mendengus dan menjilati bahu Darmawan dengan lidah kasarnya. Sudah seperti teman saja. Setiap sore, setelah semua pekerjaan selesai, Darmawan duduk di bangku kayu dekat ladang rumput, menatap langit jingga sambil memegang ponsel yang hanya punya satu aplikasi aktif, WhatsApp. Jaringan sering hilang muncul, tapi setiap kali ada pesan dari adiknya atau ibunya, matanya berkaca-kaca. "Mas, ibu udah bisa jalan pelan-pelan. Terima kasih udah kerja keras di sana. Kami semua doain Mas selalu sehat. Jangan terlalu capek. Jangan makan pedas, nanti maaknya kambuh." Setiap kalimat itu seperti pelukan dari ribuan kilometer jauhnya. Kadang Darmawan tertawa sendiri, kadang diam sambil menatap pasir yang tak pernah menjanjikan apapun selain keheningan. Hubungannya dengan Hadi makin akrab. Lelaki paruh baya itu seperti kakak sekaligus guru. Ia mengajarkan cara mengenali unta yang stres, cara membuat ramuan herbal, hingga bagaimana cara menenangkan unta betina yang mau melahirkan. "Saya sudah 20 tahun di sini," kata Hadi. Suatu malam saat mereka makan malam di dapur kecil dekat kandang. Tapi baru kali ini Sheikh menerima pekerja dari luar Timur Tengah. "Kenapa saya?" tanya Darmawan polos. Hadi mengangkat bahu. "Karena Sheikh percaya sama kamu. Dia bilang, orang ini hatinya bersih. Saya heran juga, padahal Sheikh biasanya sangat berhati-hati memilih orang." Kata-kata itu membuat Darmawan termenung. Ia ingat betul bagaimana tatapan Sheikh waktu pertama kali bertemu. Tajam, seolah bisa membaca isi hati. Maryam, istri pertama Sheikh, semakin sering menyapa Darmawan. Tapi tak pernah lebih dari sekadar pertanyaan singkat. "Sudah makan?" "Ada." "Unta yang sakit?" "Perlu saya bawakan air dingin?" Ia ramah, tapi tetap menjaga jarak. Wajahnya selalu tertutup rapat, tapi sorot matanya lembut. Darmawan tahu, Maryam adalah wanita cerdas. Ia sering mendengar dari Hadi bahwa Maryam dulunya guru agama, dinikahi Sheikh karena keteguhan iman dan kebijaksanaannya. Berbeda dengan Aisyah, istri kedua Sheikh, yang masih muda dan sangat jarang terlihat. Sekali waktu Darmawan melihatnya, dari kejauhan, sedang menyiram tanaman di halaman belakang. Wajahnya seperti lukisan, tenang, tapi penuh misteri. Aisyah tak pernah menyapa. Hanya menatap sekilas, lalu pergi. Satu malam, ketika sedang menyiram ladang rumput, Darmawan mendengar suara tangis dari balik dinding rumah utama.
Tangis tertahan, seperti seseorang yang tak ingin terdengar, tapi tak mampu menahan luka di dadanya. Ia tak tahu siapa, tapi malam itu, ia sholat lebih lama dari biasanya. Suatu hari, seekor unta betina tiba-tiba muntah dan tak mau makan. Darmawan panik. Ia telepon Hadi yang sedang ke kota, tapi sinyal terputus-putus. "Aduh, jangan mati. Tolonglah," gumamnya. Sambil mengelus leher unta itu, ia ingat ramuan herbal yang diajarkan Hadi dan mencoba membuatnya. Saat memberikannya ke unta itu, tangannya gemetar. Ia tak mau kehilangan hewan itu, seolah kehilangan sahabat. 3 jam kemudian, unta itu mulai duduk dan memamah kembali. Darmawan hampir menangis karena lega. Saat itulah Maryam datang membawa air dingin. "Kamu sudah bisa jadi dokter unta rupanya," ucapnya lirih sambil tersenyum di balik niqab. Darmawan hanya mengangguk. Di matanya ada letupan haru kecil. Ia baru sadar bahwa di tempat asing ini, ia perlahan membangun rumah. Bukan rumah dari bata dan genteng, tapi dari dedikasi, doa, dan diam-diam. Perhatian orang lain. Malam itu, Syekh Al-Hamid memanggil Darmawan untuk pertama kalinya setelah beberapa hari tidak muncul. "Kamu nyaman di sini?" tanya Syekh dengan suara serak. Darmawan mengangguk. "Alhamdulillah, Syekh. Saya bersyukur." Syekh menghela napas. "Kalau suatu hari nanti aku tak ada, tetaplah di sini. Jangan pulang. Jaga tempat ini." Darmawan terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menunduk dan menjawab, "Insya Allah." Ia tak tahu bahwa kalimat itu bukan basa-basi. Itu adalah awal dari perubahan besar yang akan menguji hatinya seperti tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sudah hampir 2 bulan Darmawan tinggal di rumah gurun itu. Ia mulai hafal pola hidup unta-unta yang ia rawat, mulai terbiasa dengan jadwal salat yang disiarkan dari menara masjid terdekat, dan mulai hafal warna matahari saat terbit dan tenggelam di atas pasir yang tak pernah lelah berubah bentuk. Tapi satu hal yang belum bisa ia pahami sepenuhnya, kehidupan para perempuan di rumah utama. Syekh Al-Hamid dikenal sebagai pria terhormat, dermawan, dan taat agama. Ia punya 3 istri, dan masing-masing tinggal di bagian berbeda dari rumah megah itu. Tidak ada pertengkaran, tidak ada drama, tapi juga tidak ada kehangatan di antara mereka. Darmawan memperhatikan itu secara perlahan. Setiap kali ia berpapasan dengan Maryam, istri pertama yang bijaksana, perempuan itu hanya berbicara seperlunya, meskipun tak pernah galak. "Syekh sedang tidur, jangan diganggu," ucap Maryam suatu siang saat Darmawan ingin melapor tentang pompa air yang rusak. "Baik, saya tunggu sore," jawabnya sopan. Aisyah, istri kedua yang cantik, masih menjadi misteri. Pernah suatu kali ia menjatuhkan kain di halaman belakang. Darmawan melihatnya dan buru-buru mengambilkan. "Aisyah," ucapnya pelan, menyerahkan kain itu. Aisyah menatapnya lama. Wajahnya tertutup separuh, tapi mata itu seperti menyimpan luka yang sudah terlalu lama tak sembuh. Ia hanya mengangguk pelan, mengambil kain itu tanpa sepatah kata. Dan kemudian ada istri ketiga. Nadrah, masih muda, mungkin seumuran dengan adik Darmawan. Ceria, ekspresif, dan tak terlalu peduli soal formalitas. Suatu sore, Nadrah datang ke kandang unta dengan pakaian longgar dan rambut setengah tertutup. "Kamu Darmawan?" "Ya," katanya sambil berdiri di depan pagar kandang. "Iya, saya..." Darmawan gugup. Ia belum pernah diajak bicara langsung oleh perempuan di rumah ini selain Maryam. Untanya lucu. "Yang itu namanya siapa?" tanyanya, menunjuk unta jantan yang sedang ngambek tak mau makan. "Namanya Tarek. Dia keras kepala," jawab Darmawan sambil tersenyum kikuk. Nadrah terkekeh. "Seperti suamiku dulu." Kalimat itu membuat Darmawan salah tingkah. Nadrah bicara tentang Syekh Al-Hamid seolah lelaki itu bukan seseorang yang dihormati seluruh penjuru desa. Nadrah memang berbeda, tapi di balik sikap cerianya, Darmawan bisa merasakan sesuatu yang lain. Seperti kesepian yang disembunyikan dengan senyum. Suatu malam, saat angin gurun berhembus lebih dingin dari biasanya,
Darmawan terbangun karena mendengar suara batuk keras dari arah rumah utama. Ia mengenakan jaket tipis dan berjalan cepat ke ruang utama. Syekh Al-Hamid sedang duduk di sofa, wajahnya pucat, dada naik turun cepat. Maryam duduk di sampingnya, memijat pundak, sementara Hadi sudah bersiap memanggil dokter. "Syekh, kenapa?" tanya Darmawan cemas. "Mual dan sesak," jawab Maryam sambil mengibas kipas pelan. Syekh menoleh, menatap Darmawan lama. "Aku ingin bicara dengannya." "Sendirian." Maryam menatap ragu, lalu perlahan meninggalkan ruangan. Darmawan duduk mendekat. "Aku tahu waktuku tidak lama," ujar Syekh pelan. "Jangan bicara begitu, Syekh. Allah masih sayang. Dengar." "Dulu," potongnya dengan suara berat, "aku sudah menyiapkan semua. Surat wasiat, perjanjian, semua ada. Jika aku tiada, kamu yang akan menjaga semua ini." Darmawan membatu. "Aku? Ya, termasuk keluarga ini." Darmawan tak tahu harus menjawab apa. Kata-kata itu seperti guruh yang datang tanpa hujan. Ia hanya menatap wajah Syekh yang penuh keyakinan, tapi juga kelelahan. "Aku percaya padamu, Darmawan," ucap Syekh. "Kamu akan mengerti nanti, saat-saatnya tiba." Keesokan harinya dokter datang. Syekh diperiksa, diberi obat, dan disarankan banyak istirahat. Tapi sejak malam itu, wajah Syekh tak lagi setegar biasanya. Seperti orang yang sudah pasrah dan tinggal menunggu waktu. Darmawan merasa gugup setiap kali bertemu mata Maryam. Perempuan itu seolah tahu ada percakapan yang disembunyikan darinya. Aisyah tetap diam. Nadrah tetap ceria. Tapi mulai sering menyanyikan lagu-lagu Arab pelan di taman belakang, seolah menenangkan diri dari sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Darmawan hanya bisa bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang dititipkan Syekh padanya, dan apakah ia sanggup menjaganya? Hari demi hari berlalu seperti debu gurun yang ditiup angin, pelan tapi pasti. Syekh Al-Hamid makin jarang keluar kamar. Napasnya sering pendek dan ia tampak lebih kurus. Kadang hanya Maryam yang keluar masuk kamarnya sambil membawa termos atau obat. Hadi mengatakan pada Darmawan untuk bersiap. Kalau Syekh berpulang, rumah ini akan berubah. Katanya pelan saat mereka duduk berdua setelah maghrib. Dan kamu harus kuat. Kuat kenapa, Kang? Darmawan bertanya ragu. Hadi hanya menatapnya sebentar. Karena kamu bukan cuma tukang unta di sini. Kamu udah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Darmawan tak bisa tidur. Ia berjalan pelan di halaman, mengelus bulu lulu si unta yang paling manja. Angin gurun seperti membawa bisikan yang tak bisa dimengerti. Bintang-bintang terang, tapi dingin. Lalu tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari arah dapur luar. "Darmawan," suara perempuan, pelan, nyaris berbisik. Darmawan menoleh. Aisyah berdiri di ambang pintu. Wajahnya setengah tertutup, tapi mata itu masih sama seperti pertama kali dilihat. Dalam dan penuh rahasia. "Ada apa, Bu?" tanya Darmawan sopan, menunduk. Aisyah mendekat, menyerahkan secarik kertas kecil yang dilipat rapat. "Ini dari Syekh. Jangan dibaca di sini. Simpan baik-baik. Dan jangan bilang siapa-siapa." Darmawan terpaku. "Ini buat saya?" Aisyah mengangguk pelan. Lalu tanpa bicara lagi, ia berbalik dan menghilang di balik bayangan dinding. Di kamar kecilnya, Darmawan membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Syekh, tegas tapi goyah. "Jika aku tiada, pergilah ke kamar yang selama ini selalu terkunci. Di balik lemari ada kotak besi. Kunci kotaknya ku beri pada Maryam. Mintalah padanya jika waktunya telah tiba. Jangan sebelum itu. Di dalamnya semua jawaban tentang keluarga ini dan alasan kenapa kamu dipilih." Malam itu Darmawan tak tidur sama sekali. Surat itu ia simpan di dalam kitab kecil yang selalu ia bawa dari Indonesia. Kitab warisan ayahnya. Kamar yang terkunci, itu ia tahu yang dimaksud. Kamar di ujung lorong, dekat perpustakaan. Darmawan sering melihat Nadrah berdiri di depan pintu itu, termenung lama, lalu pergi diam-diam.
2 hari kemudian, Syekh Al-Hamid wafat. Pagi itu, udara gurun terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya isak tertahan dari dalam kamar utama. Hadi yang memberitahu Darmawan pertama kali. Beliau pergi dalam tidur, tenang. Seperti yang beliau minta. Jenazah segera disyalatkan dan dimakamkan di kompleks keluarga di dekat oasis tua. Semua orang datang, termasuk beberapa tokoh desa dan keluarga jauh Syekh. Darmawan berdiri di belakang, tak bicara banyak. Tapi dalam hatinya, sesuatu bergemuruh. Rasa kehilangan dan rasa takut. Setelah pemakaman, Maryam memanggilnya. "Ayo, ikut," katanya pelan. Tanpa menjelaskan apapun, ia membawanya ke ruang tengah, lalu mengeluarkan kunci kecil dari saku jubahnya. Syekh bilang, "Kalau beliau wafat, kunci ini untukmu." Darmawan menelan ludah. "Untuk membuka kotak di balik lemari?" Maryam mengangguk. "Kamu tahu?" Aisyah yang menyampaikan suratnya. Maryam menatapnya lama. "Kalau begitu, mungkin memang sudah waktunya." Kamar yang selama ini terkunci terbuka sore itu. Udara di dalam lembab dan penuh debu. Tidak ada yang istimewa. Sebuah ranjang, lemari tua, dan satu jendela kecil yang tertutup. Tirai. Tapi di balik lemari itulah kotak besi itu berada. Darmawan membuka dengan hati bergetar. Di dalamnya ada 3 benda. Sepucuk surat panjang dari Syekh. Sebundel dokumen legal berbahasa Arab. 1 foto tua. Syekh muda berdiri bersama 3 perempuan dan seseorang yang mirip sekali dengan Darmawan. Darmawan membaca surat itu sampai malam turun. "Darmawan, jika kamu membaca ini, berarti aku telah tiada. Aku menulis surat ini dengan sepenuh kesadaran dan hati yang tenang. Dulu aku pernah punya sahabat seperjalanan dari Indonesia. Namanya Iskandar. Ia menyelamatkan hidupku saat aku nyaris mati di hutan Kalimantan saat muda. Kami bersumpah akan saling menjaga keluarga jika salah satu pergi lebih dulu. Iskandar meninggal dalam kecelakaan saat kamu masih kecil. Aku tahu kamu anaknya. Tapi waktu itu, keadaan tidak memungkinkan aku membawamu. Hanya bisa menitipkan bantuan diam-diam pada ibumu. Sekarang, aku menepati janji itu. Kamu adalah ahli warisku. Bukan karena kamu pembantu, tapi karena kamu keluarga. Dan karena aku percaya, kamu satu-satunya orang yang bisa menjaga mereka. Ketiga istriku." Darmawan gemetar. Ia membaca ulang kalimat itu, berkali-kali, menjaga mereka. Ketiga istriku. Kepalanya berputar. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tak tahu harus marah, menangis, atau tertawa. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya telah disiapkan oleh Syekh Al-Hamid? Dan apakah ketiga perempuan itu tahu? Malam itu, Maryam datang ke kamarnya. Membawa teh dan 1 map berisi terjemahan surat wasiat resmi dari pengacara Syekh. "Kamu harus baca ini, karena mulai besok, kamu bukan lagi hanya penjaga unta." Hari demi hari berlalu seperti debu gurun yang ditiup angin, pelan tapi pasti. Syekh Al-Hamid makin jarang keluar kamar. Napasnya sering pendek dan ia tampak lebih kurus. Kadang hanya Maryam yang keluar masuk kamarnya sambil membawa termos atau obat. Hadi mengatakan pada Darmawan untuk bersiap. "Kalau Syekh berpulang, rumah ini akan berubah," katanya pelan saat mereka duduk berdua setelah maghrib. "Dan kamu harus kuat." "Kuat kenapa, Kang?" Darmawan bertanya ragu. Hadi hanya menatapnya sebentar. "Karena kamu bukan cuma tukang unta di sini. Kamu udah bagian dari sesuatu yang lebih besar." Malam itu, Darmawan tak bisa tidur. Ia berjalan pelan di halaman, mengelus bulu lulu si unta yang paling manja. Angin gurun seperti membawa bisikan yang tak bisa dimengerti. Bintang-bintang terang, tapi dingin. Lalu tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari arah dapur luar. "Darmawan," suara perempuan, pelan, nyaris berbisik. "Darmawan."
menoleh. Aisyah berdiri di ambang pintu. Wajahnya setengah tertutup, tapi mata itu masih sama seperti pertama kali dilihat. Dalam dan penuh rahasia. "Ada apa, Bu?" tanya Darmawan sopan, menunduk. Aisyah mendekat, menyerahkan secarik kertas kecil yang dilipat rapat. "Ini dari Syekh. Jangan dibaca di sini. Simpan baik-baik. Dan jangan bilang siapa-siapa." Darmawan terpaku. "Ini buat saya?" Aisyah mengangguk pelan. Lalu tanpa bicara lagi, ia berbalik dan menghilang di balik bayangan dinding. Di kamar kecilnya, Darmawan membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Syekh, tegas tapi goyah. "Jika aku tiada, pergilah ke kamar yang selama ini selalu terkunci. Di balik lemari ada kotak besi. Kunci kotaknya ku beri pada Maryam. Mintalah padanya jika waktunya telah tiba. Jangan sebelum itu. Di dalamnya semua jawaban tentang keluarga ini dan alasan kenapa kamu dipilih." Malam itu Darmawan tak tidur sama sekali. Surat itu ia simpan di dalam kitab kecil yang selalu ia bawa dari Indonesia. Kitab warisan ayahnya. Kamar yang terkunci, itu ia tahu yang dimaksud. Kamar di ujung lorong, dekat perpustakaan. Darmawan sering melihat Nadrah berdiri di depan pintu itu, termenung lama, lalu pergi diam-diam. 2 hari kemudian, Syekh Al-Hamid wafat. Pagi itu, udara gurun terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada angin, tak ada suara. Hanya isak tertahan dari dalam kamar utama, Hadi yang memberitahu Darmawan pertama kali. Beliau pergi dalam tidur, tenang. Seperti yang beliau minta. Jenazah segera disyalatkan dan dimakamkan di kompleks keluarga di dekat oasis tua. Semua orang datang, termasuk beberapa tokoh desa dan keluarga jauh Syekh. Darmawan berdiri di belakang, tak bicara banyak. Tapi dalam hatinya, sesuatu bergemuruh. Rasa kehilangan dan rasa takut. Setelah pemakaman, Maryam memanggilnya. "Ayo, ikut," katanya pelan, tanpa menjelaskan apapun. Ia membawanya ke ruang tengah, lalu mengeluarkan kunci kecil dari saku jubahnya. Syekh bilang, "Kalau beliau wafat, kunci ini untukmu." Darmawan menelan ludah. "Untuk membuka kotak di balik lemari?" Maryam mengangguk. "Kamu tahu?" Aisyah yang menyampaikan suratnya. Maryam menatapnya lama. "Kalau begitu, mungkin memang sudah waktunya." Kamar yang selama ini terkunci terbuka sore itu. Udara di dalam lembab dan penuh debu. Tidak ada yang istimewa. Sebuah ranjang, lemari tua, dan satu jendela kecil yang tertutup. Tirai. Tapi di balik lemari itulah kotak besi itu berada. Darmawan membuka dengan hati bergetar. Di dalamnya ada 3 benda. Sepucuk surat panjang dari Syekh. Sebundel dokumen legal berbahasa Arab. 1 foto tua. Syekh muda berdiri bersama 3 perempuan dan seseorang yang mirip sekali dengan Darmawan. Darmawan membaca surat itu sampai malam turun. "Darmawan, jika kamu membaca ini, berarti aku telah tiada. Aku menulis surat ini dengan sepenuh kesadaran dan hati yang tenang. Dulu aku pernah punya sahabat seperjalanan dari Indonesia. Namanya Iskandar. Ia menyelamatkan hidupku saat aku nyaris mati di hutan Kalimantan saat muda. Kami bersumpah akan saling menjaga keluarga jika salah satu pergi lebih dulu. Iskandar meninggal dalam kecelakaan saat kamu masih kecil. Aku tahu kamu anaknya. Tapi waktu itu, keadaan tidak memungkinkan aku membawamu. Hanya bisa menitipkan bantuan diam-diam pada ibumu. Sekarang, aku menepati janji itu. Kamu adalah ahli warisku. Bukan karena kamu pembantu, tapi karena kamu keluarga. Dan karena aku percaya, kamu satu-satunya orang yang bisa menjaga mereka. Ketiga istriku." Darmawan gemetar. Ia membaca ulang kalimat itu, berkali-kali, menjaga mereka. Ketiga, istriku. Kepalanya berputar. Jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia tak tahu harus marah, menangis, atau tertawa. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya telah disiapkan oleh Syekh Al-Hamid? Dan apakah ketiga perempuan itu tahu?
Malam itu, Maryam datang ke kamarnya. Membawa teh dan satu map berisi terjemahan surat wasiat resmi dari pengacara Syekh. Kamu harus baca ini, karena mulai besok, kamu bukan lagi hanya penjaga unta. Matahari pagi menyengat seperti biasanya. Tapi pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Seolah-olah gurun tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik bagi 4 orang di rumah itu. Darmawan berdiri di depan cermin, baju putih panjang, yang baru disetrika rapi menempel di tubuhnya. Tangannya gemetar saat ia mengancingkan bagian dada. Ia bukan pengantin bahagia, bukan pula pria yang tengah jatuh cinta. Ia hanyalah laki-laki yang sedang menanggung tanggung jawab yang tak pernah ia minta. Sudah siap? Suara Kang Hadi dari balik pintu membuat Darmawan menoleh. Belum, jawabnya jujur. Hadi tertawa kecil, pahit. Kamu kira saya dulu siap saat nikahin istri kedua saya? Hidup kadang kayak naskah sandiwara. Kita bukan sutradaranya, Wan, cuman aktor. Darmawan hanya menarik napas panjang. Akad dilakukan sederhana, tanpa pesta, tanpa dekorasi. Di sebuah ruangan kecil yang biasanya digunakan untuk mengaji. Hanya ada penghulu lokal, pengacara keluarga, Kang Hadi, dan beberapa tetangga dekat Maryam. Aisyah dan Nadrah duduk di belakang tirai, bergiliran menyatakan kesediaan mereka. Darmawan merasa seperti robot. Suara penghulu terdengar jauh, meski ia duduk di hadapannya. Ketika nama Maryam disebut, hatinya meringis. Ketika akad dengan Aisyah selesai, ia merasa seperti sedang kehilangan dirinya sendiri. Dan saat nama Nadrah disebut, ia sempat menatap gadis itu yang duduk sebentar di hadapannya. Untuk ijab kabul, matanya sembab, tapi senyumnya lembut. Dan hanya dalam waktu 1 jam, hidup Darmawan berubah total. Sore harinya, rumah itu senyap. Tak ada ucapan selamat. Tak ada senyuman bahagia. Maryam sibuk di dapur, memasak sendiri tanpa bicara banyak. Aisyah mengurung diri di kamar. Nadrah duduk di taman belakang, menatap kolam kecil yang hampir kering. Darmawan menyendiri di loteng. Ia memandangi langit gurun, berharap Tuhan memberi jawaban. Apa saya sudah gila? Gumamnya pelan. Malam hari, pintu kamarnya diketuk pelan. Maryam masuk tanpa bicara, membawa segelas susu hangat. Kamu belum makan, katanya datar. Darmawan menerimanya dengan canggung. Terima kasih, Bu. Maksud saya... Maryam menghela napas. Jangan panggil aku apapun dulu. Kita semua sedang bingung. Aku cuma pengen kamu tetap waras. Darmawan menatap wanita itu. Wajahnya masih cantik, meski umur tak lagi muda. Tapi ada ketegaran yang mengiris. Kenapa kamu mau? Tanya Darmawan lirih. Maryam tersenyum getir. Karena Syekh percaya padamu. Dan karena aku capek dijadikan barang dalam perhitungan warisan. Kalau aku bisa tetap tinggal di rumah ini, hidup tenang, dan tahu anak-anakku aman, itu cukup. Darmawan ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menunduk. Terlalu banyak beban di dadanya. Keesokan harinya, konflik baru mulai terasa. Aisyah keluar kamar dan melihat Nadrah sedang menyajikan sarapan untuk Darmawan. Tatapan mereka bersilang. Aku nggak ingat kamu pernah sesemangat ini waktu Syekh masih hidup. Sindir Aisyah. Nadrah menoleh pelan. Tidak marah. Aku cuma bikin teh. Kamu mau juga? Aisyah melengos, masuk ke dapur sendiri. Tapi dari nada bicaranya, jelas ada ketegangan yang membara. Darmawan melihat semuanya dari kursi ruang makan. Ia menyesap teh tanpa rasa. Siangnya, ketegangan meledak. Aisyah dan Maryam berselisih paham soal pengelolaan unta. Maryam ingin tetap menggunakan cara lama. Aisyah, yang lebih muda dan teknikal, ingin sistem digital untuk mengatur rotasi makan dan vaksinasi. Suara mereka meninggi, bahkan para pekerja di kandang unta menoleh ke arah rumah. Darmawan mencoba menengahi. Tolong, jangan ribut. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aisyah menatapnya tajam. Kamu pikir semua akan jadi damai setelah akad? Ini baru permulaan, Darmawan. Maryam menimpali. Jangan salahkan dia.
Ini bukan salah Darmawan. Justru karena dia terlalu baik, kita semua akhirnya di sini, bentak Aisyah. Kata-kata itu menusuk seperti duri. Darmawan tak bicara lagi. Ia hanya berdiri, lalu pergi keluar rumah. Malam itu, Nadrah menghampirinya. Ia duduk di sebelah Darmawan yang termenung di dekat kandang Tarek. Kamu capek ya? Banget. Kalau kamu bisa balik ke masa sebelum Syekh meninggal, kamu bakal ambil keputusan yang beda. Darmawan menatap Nadrah, lalu langit. Entah. Tapi sekarang udah telat. Mereka duduk dalam diam. Lalu Nadrah berbisik lirih. Kalau kamu butuh teman, aku ada. Dan untuk pertama kalinya, Darmawan merasa hatinya bergerak sedikit. Sedikit saja, tapi itu cukup untuk membuatnya sadar. Perjalanan ini belum selesai. Dan luka-luka ini suatu saat harus dihadapi. Satu persatu. Angin gurun berembus lebih kencang dari biasanya. Langit berwarna jingga kemerahan. Seolah-olah alam pun tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Darmawan duduk di depan kandang, memandang Tarek, unta tua yang kini semakin lesu. Sejak majikannya meninggal, Tarek seperti kehilangan semangat hidup, persis seperti dirinya. Kayaknya cuma kamu yang ngerti aku di rumah ini, gumam Darmawan. Tarek mendengus pelan. Sudah hampir 2 minggu sejak akad. Tapi suasana rumah justru semakin dingin dan renggang. Tak ada makan bersama. Tak ada percakapan hangat. Semua sibuk dengan dunia masing-masing. Aisyah hampir setiap hari ke kota, mengurus bisnis. Maryam jarang keluar kamar. Nadrah mencoba jadi penengah, tapi usahanya sering berakhir sia-sia. Dan Darmawan, ia hidup seperti bayangan. Ada, tapi tak benar-benar hadir. Suatu malam, saat semua tertidur, Darmawan melihat lampu dapur menyala. Ia mendekat pelan dan mendapati Nadrah tengah menangis sambil membaca sesuatu dari ponselnya. Nadrah, gadis itu terkejut, buru-buru menyeka air matanya. Maaf mas, ganggu ya? Enggak, kamu kenapa? Nadrah ragu sejenak, lalu memberikan ponselnya. Di layar, tampak surel dari seorang wanita bernama Siti Zainab, mantan pembantu di rumah. Itu, yang telah lama dipecat karena alasan tak jelas, isinya mengejutkan. Saya tahu kebenaran soal Syekh, dan alasan dia membuat wasiat itu. Anda harus tahu, Darmawan. Ini bukan cuma soal tanggung jawab. Ini soal permainan kekuasaan dan hutang masa lalu. Siapa dia? Tanya Darmawan. Bingung. Siti dulu kerja. Di sini. Tapi mendadak dikeluarkan. Kata Maryam dia mencuri. Tapi aku selalu curiga ada yang disembunyikan. Darmawan membaca lagi isi surel itu. Ada satu kalimat yang membuat jantungnya berdebar. Syekh memberi semua itu padamu bukan semata-mata karena percaya. Tapi karena dulu, ia pernah membunuh seseorang. Dan kamu adalah anak dari orang itu. Darmawan terdiam. Dunia seperti berputar pelan. Apa maksudnya ini? Nadrah menggenggam tangannya. Aku juga nggak tahu pasti. Tapi kamu harus cari tahu. Ini bisa mengubah semuanya. Besok paginya, Darmawan pergi ke kota. Ia menemui seorang pengacara tua yang dulu bekerja untuk Syekh. Lelaki itu awalnya enggan bicara. Tapi setelah didesak, ia membuka sedikit tabir masa lalu. Syekhmu dulu bukan orang suci. Di masa mudanya ia terlibat dalam konflik tanah besar dengan seorang pendatang Indonesia, seorang peternak unta kecil bernama Yusuf. Nama itu menghantam kepala Darmawan seperti palu. Itu nama bapak saya. Pengacara itu mengangguk pelan. Syekh menyesal seumur hidupnya. Dan saat kamu datang sebagai TKI, dia melihat bayang-bayang Yusuf di dirimu. Itu sebabnya dia beri semua ini, sebagai penebusan dosa. Darmawan pulang dengan hati compang-camping. Di rumah Aisyah menunggu di ruang tamu. Wajahnya muram. Ada koper di samping kakinya. Aku mau pergi. Untuk sementara. Ke Qatar. Kenapa? Karena aku nggak tahan. Rumah ini, kita, semuanya berubah sejak kamu datang.
Dan aku nggak mau jadi istri dari pria yang masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Aisyah, satu hal lagi, ucapnya dingin. Kamu pikir kamu satu-satunya yang punya rahasia? Syekh bukan hanya mewariskan hartanya, tapi juga semua musuh lamanya. Hati-hati, Wan. Ini baru awal. Aisyah pergi malam itu juga. Darmawan berdiri lama di depan pintu. Angin gurun menerpa wajahnya. Udara begitu kering, tapi hatinya terasa lebih kering lagi. Di belakangnya, Maryam datang perlahan. Dia nggak benci kamu, hanya bingung, seperti aku dulu. Darmawan menoleh, matanya berkaca-kaca. Apa kamu tahu semua ini tentang bapakku? Tentang alasan Syekh memilihku? Maryam terdiam, lalu mengangguk perlahan. Tahu. Tapi aku nggak punya keberanian untuk bicara. Maaf. Hening membentang panjang di antara mereka. Lalu, kenapa kamu tetap mau menikah denganku? Karena aku lihat kamu menderita. Sama seperti aku dulu. Dan kita semua sedang mencari arti hidup dalam rumah yang sudah lama kosong. Malam itu, Darmawan memandangi rumah besar itu dari halaman. Lampu-lampu menyala, tapi tak ada kehangatan. Ia tahu mulai saat ini hidupnya tak akan pernah sama. Semua yang ia pikirkan tentang tanggung jawab, cinta, warisan, ternyata hanyalah bagian dari masa lalu yang lebih gelap dan lebih rumit. Tapi satu hal yang ia sadari, ia tak lagi bisa lari. 1 bulan telah berlalu sejak Aisyah pergi. Rumah itu jadi lebih senyap. Tidak ada lagi suara pintu dibanting atau perdebatan tajam di meja makan. Tapi bukan berarti semuanya jadi damai. Justru sebaliknya, sunyi membawa Darmawan pada perenungan yang dalam, memaksanya berhadapan dengan dirinya sendiri. Ia sering duduk di halaman belakang, menatap gurun. Di antara angin panas dan pasir yang beterbangan, ia mencari jawaban. Bukan soal harta, bukan soal cinta, tapi tentang siapa dirinya sebenarnya. Apakah ia hanya anak TKI biasa yang kebetulan diberi warisan, atau sosok yang memang ditakdirkan menanggung warisan luka dari masa lalu? Suatu sore, Nadrah datang membawa teh dan roti. Ia sudah mulai terbiasa mengurus rumah. Wajahnya lebih tenang. Tapi masih ada bayang-bayang kesedihan di matanya. Masih mikirin Aisyah? Tanyanya pelan. Darmawan mengangguk. Dan juga Bapak. Nadrah duduk di sebelahnya. Aku tahu kamu ingin pergi, tapi kamu juga tahu rumah ini butuh kamu. Darmawan tersenyum pahit. Kadang aku mikir, mungkin aku yang ngerusak semuanya. Nadrah menggenggam tangannya. Kamu bukan perusak, kamu penyambung. Kamu yang bikin rumah ini mulai bicara lagi, walau dengan luka. Kata-kata itu seperti embun di tengah gurun, menyejukkan, tapi tak serta-merta menghapus dahaga. Seminggu kemudian, surat dari pengacara datang. Isinya memberi peringatan bahwa beberapa keluarga lama Syekh yang sejak dulu memusuhi Yusuf, ayah Darmawan, tahu soal wasiat, dan mereka berniat menggugat. Darmawan membaca surat itu pelan-pelan. Ia tidak panik, hanya diam, lalu melipatnya rapi dan berkata pada Nadrah, "Mungkin aku memang harus ke Indonesia dulu, menenangkan diri, menyambung sejarah." "Kapan?" tanya Nadrah. "Besok." Pagi itu Maryam menyiapkan sarapan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Ia meletakkan piring di hadapan Darmawan. "Kamu mau pergi?" "Iya." "Kamu bakal kembali?" Darmawan menatap wanita itu. Dalam sorot matanya, ada luka yang tak pernah sembuh, tapi juga ada kekuatan. "Kalau kamu izinkan." Maryam mengangguk. "Rumah ini milikmu juga sekarang. Tapi lebih dari itu, kamu sudah jadi bagian dari luka kami. Dan entah kenapa, bagian dari penyembuhannya juga." Darmawan menunduk, menahan air mata. Saat pesawat tinggal landas dari Bandara King Abdulaziz, Darmawan menatap langit Jeddah yang perlahan menjauh. Ia pulang bukan sebagai TKI biasa, bukan pula sebagai pewaris harta. Ia pulang sebagai seseorang yang sudah mengerti bahwa cinta, tanggung jawab, dan masa lalu adalah 3 benang kusut yang tak bisa dipisahkan.
Dan hidup adalah proses mengurai semuanya, perlahan, dengan hati-hati. 2 bulan kemudian, sebuah surat datang ke rumah di gurun itu. Nadrah yang membukanya. Untuk Maryam dan Nadrah, aku sekarang tinggal di desa kecil di Jawa Tengah, tempat Bapak dulu pernah menetap sebelum pergi ke Saudi. Aku baru tahu, dulu Bapak pernah menulis surat yang tak pernah sampai pada ibuku. Aku menemukannya di rumah tua kami. Isinya, permintaan maaf. Mungkin Tuhan mempertemukan kita bukan untuk mengulang dosa masa lalu, tapi untuk memberi kita kesempatan menulis kisah baru. Aku akan kembali, tapi tidak sebagai suami dari wasiat. Aku akan kembali sebagai Darmawan yang memilih. Dan kalau kalian mengizinkan, aku ingin rumah itu jadi tempat kita mulai dari awal. Salam hangat, Darmawan. Nadrah tersenyum. Air matanya jatuh perlahan. Ia menyodorkan surat itu ke Maryam. Maryam membacanya, lalu menatap langit gurun. Dia akan kembali, katanya pelan. Dan kali ini, sebagai dirinya sendiri, bisik Nadrah. Di kejauhan, langit mulai berubah warna. Fajar akan segera datang. Dan rumah itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tidak terasa sepi.